Shalom, bertemu kembali pada materi fisika kelas 7 bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas bagian A yaitu pengamatan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bagian B yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar seorang tukang jahit yang sedang mengukur tinggi badan seorang anak. Pada saat kita akan membuat baju, penjahit akan mengukur panjang kain dengan menggunakan pita meter atau meteran baju. Kemudian dia akan mengukur badan kita. Setelah mencatat semua, dia akan menggunting kainnya. Jadi, kita dapat katakan bahwa panjang diperoleh dari pengukuran dan pita meter atau meteran baju adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang yang memiliki satuan yang telah ditetapkan, yaitu sentimeter. Selanjutnya, dalam pengukuran dikenal dua jenis satuan, yaitu satuan tak baku dan satuan baku. Apa yang dimaksud dengan satuan baku dan apa yang dimaksud dengan satuan tak baku, kita akan bahas satu persatu. Jadi, satuan tak baku atau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukur berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Pada zaman dahulu, satuan yang digunakan dalam pengukuran menggunakan peralatan sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, untuk mengukur panjang menggunakan tongkat, menggunakan kaleng untuk mengukur volume zat cair, dan menggunakan anggota tubuh untuk mengukur panjang. Misalnya, jengkal, hasta, depa, dan langkah. Dikatakan bahwa satuan tidak baku karena hasilnya akan berbeda-beda satu orang dan orang lainnya. Misalnya, kita menggunakan jengkal untuk mengukur panjang. Misalkan kita akan mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Maka, ketika meja tersebut diukur menggunakan jengkal, orang dewasa dan seorang anak yang masih berumur 7 tahun akan berbeda dengan orang yang 7 tahun dengan orang yang sudah dewasa. Itulah sebabnya dikatakan satuan tak baku. Contoh satuan tak baku atau satuan tidak baku. Yang pertama yaitu depa. Depa adalah jarak antara ujung jari tengah tangan sebelah kiri sampai ujung jari tengah tangan sebelah kanan ketika kedua tangan direntangkan, seperti pada gambar. Yang kedua yaitu jengkal. Jengkal adalah jarak antara ujung ibu jari dengan jari kelingking ketika kelima jari tangan dibentangkan. Berikutnya yaitu hasta. Satu hasta artinya jarak dari siku-siku sampai di ujung jari tengah. Berikutnya langkah. Satu langkah artinya jarak antara tumit kaki sebelah kanan dengan ujung ibu jari kaki sebelah kiri, atau sebaliknya ketika kaki kita melangkah.
Kemudian cangkir. Cangkir bisa digunakan untuk mengukur volume zat cair dari semua satuan tak baku masuk tidak digolongkan ke dalam satuan internasional karena pengertian dari satuan baku adalah hasilnya berbeda-beda setiap orang. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang bisa digunakan untuk mengukur dan hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Satuan baku merupakan satuan yang berlaku secara internasional, yaitu misalnya panjang, massa, waktu, dan suhu. Gambar alat untuk mengukur satuan baku. Misalnya untuk mengukur waktu menggunakan jam dan kalender. Untuk mengukur massa menggunakan timbangan. Untuk mengukur panjang bisa menggunakan mistar dan jangka sorong. Sedangkan untuk mengukur suhu menggunakan termometer. Dan masih banyak lagi alat ukur untuk mengukur waktu, massa, panjang, dan suhu lainnya. Ciri-ciri satuan internasional. Sebuah satuan dapat digolongkan ke dalam satuan internasional jika syarat yang pertama yaitu dapat digunakan di berbagai tempat. Kemudian nilainya tetap, mudah digunakan, dan diakui secara internasional. Itu adalah ciri-ciri satuan internasional yang dimiliki oleh satuan baku. Misalnya tadi, panjang menggunakan mistar, jadi mistar itu digunakan di mana saja, belahan dunia manapun, hasilnya akan sama. Dan digunakan oleh siapapun, hasilnya juga akan sama. Kemudian, satuan tak baku tidak diakui secara internasional karena satuan tersebut menimbulkan perbedaan nilai hasil pengukuran setiap orang. Sekian materi pada pertemuan kali ini, yaitu pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan. Terima kasih.